Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita ulas dalam konten kali ini yaitu tentang tepung Kentucky teman-teman. Baik itu tepung Kentucky putih ataupun tepung Kentucky coklat. Itu ada kelebihan dan keunggulannya ya teman-teman untuk diberikan pada ternak bebek pedaging kita. Apa saja nanti keunggulan dan kelebihannya serta cara pemakaiannya nanti kita coba jabarkan lebih luas secara bersama-sama ya teman-teman. Tepung Kentucky ini sebelumnya yang pertama kali dipopulerkan itu oleh peternak bebek pedaging teman-teman. Sangat banyak sekali peternak bebek bebek pedaging khususnya itu menggunakan pakan tepung Kentucky ini sebagai bahan pakan campuran. Sesudah itu tepung Kentucky ini juga booming digunakan untuk saudara-saudara kita yang beternak entok maupun ayam kampung, ayam KUB, ayam joper seperti itu. Tapi tidak untuk ayam broiler, karena ayam broiler itu kan punya target khusus teman-teman. 35 hari harus panen. Kalau kita kasih tepung Kentucky ya nanti 40 hari baru bisa dipanen seperti itu. Jadi nggak cocok untuk broiler. Dulu yang memakai tepung Kentucky ini hanya peternak bebek pedaging teman-teman dulunya, tapi sekarang sudah menyebar seperti yang saya bilang tadi. Terus begini teman-teman, tepung Kentucky kekurangan tepung Kentucky ini kalau digunakan untuk pakan bebek pedaging ya teman-teman. Untuk yang coklat kalau kebanyakan itu kotorannya itu akan hitam teman-teman. Kotorannya hitam dan encer seperti itu. Terus kekurangan yang lainnya biasanya itu kalau kebanyakan tepung Kentucky ya teman-teman, itu susut bobotnya itu akan cepat teman-teman. Saat dibawa perjalanan bakul itu akan cepat. Katanya seperti itu teman-teman, katanya informasinya dari bakul seperti itu. Kalau kebanyakan tepung Kentucky coklat seperti itu. Terus gajehnya itu akan banyak teman-teman. Jadi itu menurut kekurangan dari bakul itu teman-teman. Kalau menurut kekurangan dari peternak cuma kotorannya hitam, encer, dan itu menyebabkan alas kandang itu cepat sekali jemek, cepat sekali lembab. Namun demikian kalau dicampur dengan tepung Kentucky yang putih, artinya coklat dicampur tepung Kentucky putih, misalkan dengan perbandingan 1:1 untuk 1 tepung Kentucky coklat, 1 tepung Kentucky putih, itu berbeda lagi teman-teman efeknya untuk bebek. Itu bebek akan cenderung kotorannya itu akan cenderung lebih berair dan lebih lembab daripada menggunakan tepung Kentucky coklat yang saja. Yang saya alami seperti itu ini di kandang saya ini. Itu saya mix antara coklat dan putih, saya mix separuh-separuh seperti itu. Hasilnya seperti itu teman-teman. Walaupun untuk kalau dicampuri tepung Kentucky putih itu tidak terjadi kanibal teman-teman untuk bebek di kandang saya ini. Tapi mungkin kebanyakan campuran saya itu mengakibatkan kandang ini cepat sekali becek, cepat sekali lembab seperti itu. Jadi sudah cuacanya mendung seperti ini, panasnya itu jarang-jarang kalau di daerah saya ini. Terus diperparah lagi dengan campuran pakan yang
menimbulkan becek ini. Alhasil kita membutuhkan gerajen kayu yang cukup banyak untuk menaburi ini, menaburi kandang ini supaya kering. Terus untuk keunggulan yang lainnya ya teman-teman, saya tambahkan untuk tepung Kentucky ini kan harganya cukup murah teman-teman, cukup murah, dan kualitasnya pun dan digunakan untuk campuran bebek pedaging pun bagus. Itu keunggulannya nanti bisa menekan harga bahan pakan campuran kita, HPP-nya akan jauh lebih sedikit lah daripada tidak menggunakan tepung Kentucky ini. Untuk cara mendapatkannya itu berbeda ya teman-teman, antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Itu kalau di tempat saya itu relatif mudah cara mendapatkannya. Ada pengepulnya di sini, dan alhamdulillah kualitasnya pun juga cukup bagus kalau menurut saya. Terus kalau di daerah lain, katanya teman-teman sub saya itu ada yang susah untuk dapat tepung Kentucky ini. Mungkin belum ada pengepulnya atau bagaimana, atau belum tahu. Itu bisa juga itu penyebabnya. Namun demikian, kalau teman-teman semua telaten itu bisa pesan di penjual Kentucky teman-teman, penjual fried chicken itu loh, Kentucky yang di pinggir jalan, di pasar seperti itu. Itu untuk yang putih itu banyak stoknya biasanya, bakul Kentucky fried chicken itu untuk yang tepung Kentucky putih ya teman-teman. Namun demikian kita harus mengolah sendiri, biasanya masih perongkolan, masih menggumpal, jadi kita harus menjadikan lembut, itu digiling itu. Karena kalau masih dari penjual Kentucky itu, tepung Kentucky putihnya masih berupa perongkolan sekali teman-teman. Pokoknya saya pernah beli itu perongkolan sekali dan tidak kering. Kalau digunakan tentunya harus dihaluskan dulu, ditumbuk atau digiling seperti itu. Namun untuk tepung Kentucky yang coklat ini membutuhkan waktu yang lama teman-teman untuk mengumpulkannya, untuk tepung Kentucky coklat ini. Karena ini kan yang tepung Kentucky coklat ini kan sisa penggorengannya ya teman-teman, blendeke yang lembut-lembut itu, yang buahnya airnya itu, banyak minyaknya itu. Jadi untuk yang di pinggir penjual fried chicken, ayam goreng di pinggir jalan itu, kalau untuk yang putih itu mudah. Misalkan seminggu sekali itu saya pernah beli, itu bisa 25 kilo teman-teman terkumpul untuk tepung Kentucky putih. Namun untuk yang coklat itu memang butuh waktu yang lama sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi yang saya dapat berikan untuk kesempatan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.